Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 adalah salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah modern Timur Tengah. Dengan dalih menghancurkan senjata pemusnah massal dan menggulingkan rezim diktator Saddam Hussein, invasi ini tidak hanya mengubah peta politik Irak, tetapi juga memicu konflik dan instabilitas yang masih terasa hingga hari ini. Namun, Irak bukanlah negara yang baru saja dilanda kekacauan. Sebagai salah satu pusat peradaban dunia, wilayah ini telah menjadi saksi berbagai invasi dan penaklukan sepanjang sejarah, termasuk masa keemasan yang pernah dialaminya di bawah pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah, khususnya di Baghdad. Baghdad yang didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Kekhalifahan Abbasiyah Al-Mansur bukan hanya sekedar ibu kota politik, tetapi juga pusat intelektual dan budaya dunia Islam pada masa itu. Dikenal sebagai kota perdamaian atau Madinat al-Salam, Baghdad menjadi rumah bagi ilmuwan, filsuf, dan seniman dari berbagai belahan dunia. Peradaban yang berkembang di Baghdad membawa kontribusi besar dalam bidang sains, matematika, kedokteran, dan filsafat yang pengaruhnya meluas hingga Eropa. Namun, jika kita menarik garis dari Baghdad, zaman Abbasiyah, hingga invasi Amerika pada awal abad ke-21, kita dapat melihat transformasi luar biasa dalam sejarah Irak. Bagaimana kota yang dulu menjadi simbol kecemerlangan intelektual dan peradaban besar dunia, kini menjadi pusat konflik dan kerusakan akibat pergolakan politik internasional. Pemahaman mengenai Baghdad di bawah Kekhalifahan Abbasiyah memberikan kita konteks penting untuk memahami makna lebih dalam dari apa yang terjadi selama invasi Amerika. Pada tahun 762 Masehi, di sebuah wilayah yang telah lama dihuni oleh berbagai peradaban kuno, seorang khalifah bernama Al-Mansur memandang lahan di tepi sungai Tigris. Di sana, ada sebuah desa Persia yang sederhana yang bernama Baghdad. Namun, di mata sang khalifah, tempat ini adalah pusat masa depan yang memungkinkan Baghdad berkembang sebagai pusat perdagangan karena posisinya di jalur perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika. Takdirnya adalah menjadi ibu kota kerajaan besar Kekhalifahan Abbasiyah. Al-Mansur memutuskan bahwa di tanah ini ia akan mendirikan kota yang tak tertandingi, Madinat al-Salam, yang artinya kota perdamaian. Baghdad dibangun dalam bentuk melingkar pada waktu itu. Desain arsitekturnya sangat inovatif, dengan dinding-dinding pertahanan yang kokoh, pintu-pintu gerbang besar, dan alun-alun tengah yang dikelilingi oleh istana dan masjid, memancarkan kemegahan di empat arah melalui jalan-jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan berbagai belahan dunia. Kota bundar yang lebih menyerupai benteng kekuasaan daripada pemukiman biasa, dihuni oleh pengiring sang khalifah dan penjaga istana. Namun, kemegahan ini tak dapat menampung lautan manusia yang tertarik oleh gemerlapnya kekuasaan dan kekayaan. Di luar tembok, para pedagang mulai membangun rumah dan pasar di distrik Al-Harrah, memulai perluasan kota yang pesat. Di sisi timur laut, jembatan perahu menghubungkan Baghdad dengan wilayah seberang sungai, di mana tiga daerah pinggiran kota Rusafah, Al-Samasiyah, dan Al-Mukharim tumbuh menjadi cikal bakal dari kota yang lebih besar. Al-Mahdi, pewaris tahta Al-Mansur, membangun istananya di seberang sungai, yang akan menandai perkembangan kota yang kian meluas. Pada masa keemasan, Baghdad berdiri megah di bawah kepemimpinan Harun al-Rasyid, seorang khalifah yang tercatat dalam dongeng legendaris 1001 Malam. Dermaga-dermaga kota dipenuhi kapal-kapal dari Cina, India, dan Afrika Timur, membawa rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Di bawah Al-Ma'mun, kota ini menjadi pusat intelektual, tempat di mana karya-karya filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan rumah sakit serta observatorium didirikan. Baghdad bukan hanya tempat perdagangan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dunia. Namun, tidak ada kemegahan yang abadi. Pada abad ke-9, kekhalifahan mulai diguncang dari dalam
Pertikaian saudara di antara putra-putra Harun al-Rasyid menghancurkan sebagian besar kota bundar. Para khalifah terpaksa meninggalkan Baghdad, sementara kota itu dikuasai oleh prajurit Turki yang tidak bisa dikendalikan. Ketika kekhalifahan kembali, mereka menemukan kota yang sebagian hancur. Baghdad, yang dulunya megah dan gemerlap, mulai mengalami masa kemunduran. Dinasti Buyid, yang bermazhab Syiah Zaidiyah dan berasal dari Persia, mengambil keuntungan dari kelemahan Abbasiyah. Pada tahun 945 Masehi, Ahmad bin Buya atau Mu'iz al-Daulah memimpin invasi ke Baghdad. Pasukan Buyid berhasil menduduki kota tanpa banyak perlawanan, dan Ahmad diangkat sebagai Amir al-Umara, penguasa tertinggi di Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah al-Mustaqfi dibiarkan tetap berkuasa secara nominal, tetapi hanya sebagai figur kepala agama, sementara Buyid mengendalikan politik dan militer. Selama masa kekuasaan Buyid di Baghdad, meskipun mereka bermazhab Syiah, mereka tidak memaksakan keyakinan ini pada mayoritas penduduk Sunni. Namun, ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah tetap ada, dan Buyid menghadapi berbagai pemberontakan serta serangan dari luar. Dinasti ini juga mengalami kelemahan internal, terutama karena konflik keluarga yang melemahkan stabilitas mereka. Pada abad ke-11, muncul kekuatan baru, dinasti Seljuk, yang bermazhab Sunni dan berasal dari Asia Tengah. Bangsa Turki Seljuk berhasil menaklukkan wilayah Persia dan mulai memperluas kekuasaannya ke barat. Pada tahun 1055 Masehi, pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Tughril Bek menyerang Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah Al-Qaim yang ingin membebaskan diri dari pengaruh Buyid menyambut kedatangan pasukan Seljuk. Dengan dukungan khalifah, Seljuk mengusir Buyid dari Baghdad, dan Tughril Bek menjadi penguasa baru dengan gelar Sultan. Berbeda dengan Buyid, hubungan Seljuk dengan Abbasiyah lebih harmonis karena kesamaan mazhab Sunni. Kekhalifahan tetap menjadi simbol spiritual, tetapi kekuasaan politik dan militer berada di tangan Sultan Seljuk. Seljuk juga membawa stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi bagi Baghdad, serta memperkuat ortodoksi Sunni dengan mendirikan madrasah-madrasah yang menjadi pusat pendidikan. Invasi Buyid dan Seljuk ke Baghdad menandai pergeseran kekuasaan besar di dunia Islam. Meskipun Khalifah Abbasiyah kehilangan kekuasaan politiknya, mereka tetap menjadi simbol spiritual penting, sementara dinasti Seljuk membangun dasar bagi stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang berlanjut di wilayah tersebut. Salah satu pilar penting masa keemasan Islam adalah pergerakan penerjemahan besar-besaran. Ilmuwan Muslim menerjemahkan karya-karya filsuf dan ilmuwan Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, Galen, dan Ptolemy ke dalam bahasa Arab. Karya-karya ini kemudian dipelajari, dikomentari, dan dikembangkan lebih lanjut oleh para sarjana Muslim, misalnya Ibnu Sina. Dunia Barat, mereka mengenalnya dengan nama Avicenna, mengembangkan teori kedokteran berdasarkan karya Galen, sedangkan Al-Khawarizmi mengembangkan konsep matematika berdasarkan pengetahuan India dan Yunani. Proses penerjemahan ini tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan klasik, tetapi juga pada filsafat, astronomi, matematika, kedokteran, dan kimia. Para ilmuwan Muslim mengembangkan metode ilmiah yang lebih empiris dan rasional, yang menjadi dasar bagi sains modern. Pada masa keemasan Islam, berbagai cabang ilmu berkembang pesat, seperti matematika. Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi adalah seorang matematikawan Persia yang lahir sekitar tahun 780 Masehi dan dianggap sebagai bapak aljabar. Namanya menjadi dasar dari istilah algoritma dan aljabar. Dia bekerja di Baitul Hikmah di Baghdad, pusat penelitian ilmiah, di mana dia menerjemahkan dan mengembangkan ilmu matematika dan astronomi dari sumber Yunani dan India. Karyanya yang paling terkenal, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, buku kompendium tentang perhitungan
dengan melengkapi dan menyeimbangkan, memperkenalkan metode dasar untuk memecahkan persamaan dan membentuk disiplin ilmu aljabar. Dia mengembangkan teknik untuk menyederhanakan persamaan dan mengembangkan rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode sistematis. Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam pengenalan angka Hindu Arab, angka 1-9, dan 0 ke dunia Islam dan Barat. Melalui karyanya di bidang aritmatika, ia membantu menyebarkan angka-angka ini yang menjadi dasar sistem numerik modern. Selain matematika, Al-Khawarizmi juga memberikan kontribusi signifikan dalam astronomi dengan mengembangkan tabel astronomi dan kuadran untuk menentukan waktu berdasarkan posisi bintang dan matahari. Karyanya di bidang geografi, seperti kitab Surat Al-Ard, memetakan dunia dengan akurasi yang lebih baik, menyempurnakan teori Ptolemy, dan memperkenalkan konsep pengukuran keliling bumi yang lebih tepat. Al-Khawarizmi meninggal sekitar tahun 850 Masehi. Namun, warisannya terus memengaruhi ilmu pengetahuan, terutama di bidang matematika dan astronomi. Astronomi Ibnu Qurra. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Al-Husain bin Qurra, lahir sekitar tahun 836 Masehi dan meninggal pada tahun 901 Masehi. Ia adalah seorang matematikawan dan astronom yang berkontribusi besar pada perkembangan trigonometri dan teori angka dalam dunia Islam. Salah satu sumbangan terbesar Ibnu Qurra adalah bidang trigonometri. Ia memperkenalkan konsep-konsep penting seperti fungsi sinus dan kosinus dalam konteks pengukuran sudut dan perhitungan astronomi. Ia memperluas dan menyempurnakan tabel trigonometri yang digunakan untuk menghitung posisi benda-benda langit. Tabel-tabel ini sangat berguna bagi astronom untuk mengamati dan meramalkan pergerakan planet dan bintang. Selain trigonometri, Ibnu Qurra juga memberikan kontribusi penting dalam teori angka. Ia terlibat dalam pengembangan dan penerapan sistem angka Hindu Arab serta teori bilangan yang mencakup berbagai konsep seperti pembagian dan persamaan kuadrat. Karyanya mempengaruhi matematika di dunia Islam dan Eropa, dan banyak ide-idenya diadopsi oleh matematikawan di masa-masa berikutnya. Al-Battani, atau yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai Alba Technius, lahir sekitar tahun 858 Masehi dan meninggal pada tahun 929 Masehi. Ia adalah salah satu astronom terbesar pada masa kejayaan Islam, dan karyanya memberikan dampak yang mendalam pada ilmu pengetahuan astronomi. Al-Battani terkenal karena pengamatan astronominya yang sangat akurat. Ia membuat tabel yang sangat detail mengenai posisi bulan dan matahari, serta waktu-waktu terjadinya fenomena astronomi seperti gerhana dan konjungsi. Karyanya yang terkenal, Kitab Al-Zid, adalah sebuah buku astronomi yang memberikan tabel astronomi yang mendetail, serta berbagai metode untuk mengukur dan memprediksi gerakan benda-benda langit. Salah satu sumbangan penting Al-Battani adalah penyesuaian pada model geosentris Ptolemy. Meskipun ia tidak sepenuhnya meninggalkan model geosentris, ia memperbaiki beberapa parameter dan data yang diberikan oleh Ptolemy. Misalnya, ia memberikan perhitungan yang lebih akurat untuk pergerakan bulan dan matahari, serta memperkenalkan konsep-konsep baru dalam menentukan posisi benda langit. Karya Ibnu Qurra dan Al-Battani memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan astronomi dan matematika. Karya-karya mereka tidak hanya memengaruhi ilmuwan muslim selanjutnya, tetapi juga berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa selama abad pertengahan. Seperti Kopernikus dan Tycho Brahe dalam penelitian mereka tentang sistem heliosentris. Kedokteran. Ibnu Sina atau Avicenna lahir pada tahun 980 Masehi di Afsanah
dekat Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang gubernur, sedangkan ibunya, Sitara, berasal dari Tajik. Sejak usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah mempelajari Al-Quran dan sastra Arab. Dalam 6 tahun berikutnya, ia mendalami hukum Islam, filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Pada usia 13 tahun, ia mulai mempelajari kedokteran, dan pada usia 18 tahun, ia sudah dikenal sebagai dokter terkemuka. Ibnu Sina menganggap kedokteran sebagai ilmu yang lebih mudah dibandingkan matematika dan metafisika, yang mempermudah kemajuannya dalam bidang ini. Ibnu Sina, seorang ilmuwan dan filsuf besar, menulis sekitar 450 karya, dengan 240 diantaranya masih ada. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang seperti filsafat, kedokteran, astronomi, dan seni. Di bidang filsafat, karya pentingnya termasuk kitab Al-Shifa atau Kitab Penyembuhan, sebuah ensiklopedia filosofis yang menggabungkan filsafat Aristoteles dan Plato dengan teologi Islam. Buku lainnya adalah Kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat atau Kitab Arahan dan Keterangan. Namun, karya terbesarnya dalam bidang kedokteran adalah Al-Qanun fi Al-Tib atau Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia kedokteran berisi 1 juta kata yang merangkum pengobatan Arab dengan pengamatan pribadinya. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi teks medis utama di Eropa hingga abad ke-17. Canon dibagi menjadi 5 buku. Buku ke-1, definisi kedokteran, unsur-unsur, organ dan fungsinya, serta terapi umum. Buku kedua, obat-obatan sederhana dan tindakannya. Buku ketiga, penyakit berbagai organ dan sistem tubuh. Buku keempat, demam, gejala, prognosis, luka, dislokasi dan racun. Buku kelima, peracikan obat-obatan. Dalam karya-karyanya, Ibnu Sina menggambarkan anatomi mata, termasuk kondisi seperti katarak, serta menyatakan bahwa tuberkulosis bersifat menular. Ia juga mendeskripsikan gejala diabetes dan berbagai jenis kelumpuhan wajah, serta gangguan kejiwaan seperti gangguan cinta yang mirip dengan depresi berat. Ia menjelaskan bahwa dukungan emosional dapat mempercepat pemulihan pasien dari demam. Buku-bukunya termasuk yang membahas neuroanatomi tulang belakang dan perawatan perinatal, memiliki kontribusi signifikan dalam bidang kedokteran. Pada tahun 1980, untuk memperingati 1000 tahun kelahirannya, banyak artikel diterbitkan dalam berbagai bahasa untuk menghormati pencapaiannya sebagai dokter muslim yang besar. Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton. Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom? Saat baca surat Al-Hadid. Surah ke 57. Baca surah 57, masuk ayat 25 sampai 26, wa anzalnal hadid, penasaran. Kata Allah, dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka dibawa besi ke laboratorium beliau. Dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya. Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi, Fe ferum, F besar, E kecil. Nomor atom besinya 26. Besi itu, atom itu punya isotop. Isotop itu menjaga kestabilan atom supaya kokoh. Yang paling stabil nomornya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Kimia dan fisika. Jabir bin Hayyan lahir dalam keluarga yang memiliki latar belakang ilmiah dan intelektual. Ayahnya, Hayyan bin Abdullah, dikenal sebagai seorang pedagang dan ilmuwan. Jabir bin Hayyan menerima pendidikan awal yang baik di kota kelahirannya, dan kemudian melanjutkan studi ke berbagai kota besar di dunia Islam, seperti Baghdad dan Kufah, di mana ia berinteraksi dengan banyak ilmuwan dan filosof terkenal pada masanya. Jabir bin Hayyan terkenal karena karya-karyanya dalam bidang kimia dan alkimia yang banyak diadaptasi dan dikembangkan dari tradisi alkimia Yunani dan Mesir kuno. Ia dikenal dengan pendekatan sistematis dan eksperimental dalam penelitiannya, yang membedakan dari alkemis sebelumnya,
yang lebih mengandalkan teori dan spekulasi. Salah satu karya terpenting Jabir bin Hayyan adalah kitab Al-Kimia atau buku kimia, yang sering disebut sebagai salah satu teks dasar dalam sejarah kimia. Dalam karyanya ini, Jabir bin Hayyan memperkenalkan banyak konsep dasar kimia, termasuk distilasi dan sublimasi. Jabir bin Hayyan memperkenalkan teknik distilasi dan sublimasi yang sangat berpengaruh dalam pengembangan metode pemisahan dan pemurnian zat, asam dan basa. Ia mendalami sifat-sifat asam dan basa, serta menyusun sistem klasifikasi kimia yang lebih terstruktur, proses reduksi dan oksidasi. Jabir bin Hayyan menjelaskan proses reduksi dan oksidasi yang sangat penting dalam kimia modern. Kontribusi Jabir bin Hayyan tidak hanya terbatas pada alkimia, tetapi juga meluas ke berbagai bidang sains. Ia sering dianggap sebagai salah satu pendahulu ilmu kimia modern karena pendekatannya yang berbasis eksperimen dan observasi. Banyak istilah kimia yang digunakan saat ini, seperti alkali dan eliksir, berasal dari karya Jabir bin Hayyan. Warisan Jabir bin Hayyan sangat luas. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi penting bagi ilmuwan Eropa selama abad pertengahan. Pengaruhnya dapat dirasakan dalam perkembangan sains di Barat, di mana banyak ilmuwan seperti Roger Bacon dan Albertus Magnus terinspirasi oleh penemuan dan teori-teorinya. Jabir bin Hayyan meninggal sekitar tahun 815 Masehi, namun pengaruhnya terus hidup melalui karya-karyanya yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu kimia dan sains pada umumnya. Ia tetap dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang filsafat, para pemikir Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Rushd atau Averroes, dan Al-Ghazali mencoba untuk menjembatani antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Ibnu Rushd dikenal sebagai salah satu komentator terkemuka karya-karya Aristoteles yang kemudian mempengaruhi filsafat di Eropa selama abad pertengahan. Filsafat Islam tidak hanya terbatas pada filsafat spekulatif, tetapi juga mencakup teologi, di mana para sarjana seperti Al-Ghazali berdebat tentang hubungan antara akal dan wahyu. Karya Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah atau Kerancuan pada Filsuf, adalah respon kritis terhadap filsafat Yunani dan menunjukkan kekuatan tradisi keilmuan Islam dalam menghadapi pemikiran asing. Di samping ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur juga berkembang pesat. Arsitektur Islam terlihat dalam pembangunan masjid, madrasah, dan istana yang megah. Contoh paling terkenal adalah Masjid Agung Cordoba di Spanyol, Masjid Samarra di Irak, dan Alhambra di Granada. Seni Islam juga berkembang melalui kaligrafi, seni ukir, dan pembuatan benda-benda logam, kaca, dan keramik. Gaya kaligrafi yang elegan menjadi salah satu elemen utama dalam seni visual Islam yang tidak mengutamakan gambar figuratif, tetapi lebih pada representasi geometris dan pola simetris. Masa keemasan Islam tidak hanya mempengaruhi dunia Islam, tetapi juga Eropa. Selama abad pertengahan, ilmu pengetahuan Islam yang diterjemahkan ke bahasa Latin oleh para sarjana di Spanyol dan Sisilia kemudian menyebar ke Eropa. Ini menjadi salah satu pemicu Renaissance Eropa, di mana para ilmuwan Eropa mulai mengembangkan ilmu pengetahuan modern berdasarkan fondasi yang dibangun oleh para ilmuwan Muslim. Selain itu, jaringan perdagangan dunia Islam yang luas juga menyebarkan teknologi dan pengetahuan ke berbagai penjuru dunia, dari Afrika, India, hingga Cina. Kompas, kertas, dan teknik-teknik pertanian disebarkan melalui hubungan perdagangan dan budaya ini. Pada tahun 1258, Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, mengalami keruntuhan dramatis ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu dan menghancurkan kota tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari ekspansi Mongol yang lebih luas di wilayah Timur Tengah. Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, memimpin pasukan Mongol dalam pengepungan yang dimulai dari Januari 1258 dan berlangsung hingga 10 Februari 1258.
Kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu tengah mengalami kemunduran akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Khalifah Al-Musta'sim Billah berusaha mempertahankan kota, namun Baghdad tidak mampu menahan serangan Mongol yang sangat besar dan terorganisir. Selama pengepungan, pasukan Mongol berhasil menembus benteng pertahanan kota. Setelah itu, mereka melancarkan serangan brutal yang melibatkan pembantaian massal terhadap penduduk, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Selain pembantaian, pasukan Mongol juga melakukan perusakan besar-besaran terhadap infrastruktur kota. Salah satu kerusakan terbesar adalah pembakaran perpustakaan Dar al-Hikmah yang menyimpan banyak manuskrip dan karya ilmiah penting. Kehilangan ini mengakibatkan hancurnya banyak pengetahuan dan warisan budaya yang berharga. Keruntuhan Baghdad menandai akhir dari kekuasaan Abbasiyah dan menyebabkan kekosongan kekuasaan yang signifikan di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan pergeseran kekuasaan ke Mesir, di mana dinasti Mamluk kemudian muncul sebagai kekuatan dominan. Dinasti Mamluk yang berhasil mengalahkan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 memainkan peran penting dalam mengatur ulang kekuasaan di Timur Tengah. Dampak dari keruntuhan ini sangat luas. Secara politik, keruntuhan mengubah lanskap kekuasaan di dunia Islam, dan secara sosial, trauma yang dialami oleh penduduk Baghdad menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Secara ekonomi, kerusakan yang terjadi mengakibatkan kerugian signifikan bagi kota yang sebelumnya merupakan pusat perdagangan dan ekonomi. Selain itu, peristiwa ini menyoroti keefektifan strategi militer Mongol yang menggabungkan taktik pengepungan dengan mobilitas tinggi, mempengaruhi cara-cara perang di kawasan tersebut dan di seluruh dunia. Keruntuhan Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258 bukan hanya sebuah peristiwa yang bersejarah, tetapi juga titik balik menandai perubahan besar dalam sejarah dunia Islam dan Timur Tengah. Sebagai umat Muslim, saya melihat bahwa tantangan terbesar umat Muslim saat ini bukanlah ancaman dari luar, melainkan kelemahan internal karena kurangnya persatuan, sikap reaktif terhadap perbedaan, serta kecenderungan untuk melupakan inti dari ajaran Islam, yaitu perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Umat Muslim harus mampu melihat kritik sebagai cermin yang memantulkan realitas yang mungkin sulit diterima, namun justru itulah yang bisa menjadi titik awal perubahan. Umat Muslim kerap kali menjadi defensif ketika dihadapkan pada kritik, terutama jika menyangkut persoalan agama atau budaya. Namun, reaksi ini, jika tidak diolah dengan bijaksana, dapat menghalangi kita untuk melihat kekurangan-kekurangan yang seharusnya kita perbaiki. Melalui kritik, kita bisa melihat aspek-aspek yang luput dari pandangan kita sendiri, dan di sanalah terletak peluang untuk menjadi yang lebih baik. Umat Muslim harus mampu meneladani semangat dialog dan diskusi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan membuka diri terhadap kritik. Kita bukan hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga memperkuat fondasi umat secara keseluruhan. Jika kita tidak mampu menerima kritik dengan hati yang lapang, maka umat ini akan mampu bangkit dan maju lebih bijak dan kuat. Dan juga mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam, para pemikir besar dan ulama seringkali mengkritisi umat demi kebangkitan intelektual dan spiritual. Jika para pendahulu kita mampu menerima kritik dengan kebijaksanaan, mengapa kita tidak bisa? Saya berharap agar umat Muslim dapat membuka hati dan pikiran terhadap kritik konstruktif. Dengan begitu, perjalanan spiritual umat akan menjadi lebih bermakna, penuh pembelajaran, dan selalu menuju jalan yang diridhoi Allah. Kritik adalah bentuk cinta yang menginginkan perbaikan, bukan kehancuran.